Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, soal nasab Ba'alawi sudah kelar perdebatannya. Kesimpulannya adalah bahwa nasab Ba'alawi rungkak para Habib di Indonesia bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ukuran rungkak dan batalnya nasab tentu standarnya adalah kajian Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani yang tak terbantahkan oleh para Habib, termasuk Rabithah Alawiyah yang tidak bisa menyampaikan jawaban atau bantahan dengan dalil bukti yang kuat. Sekarang tinggal menunggu pengakuan saja. Habib menyatakan diri bahwa dirinya bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun alasannya, kita bangsa Indonesia tidak bisa menerima dan mengaku Habib keturunan Rasulullah sebelum ada bukti. Dan bukti yang terakhir yang ingin kita lihat kalau masih ngotot adalah tes DNA. Tes DNA takut. Kemudian muncul wacana mubahalah, dan mubahalah juga tidak ada yang berani. Maka saudara-saudara sekalian, jika masih ada pihak-pihak yang membela, baik dari para kiai, kalangan muhibbin, kalangan akademisi, masih ngotot sementara tidak ada bukti dan tidak ada fakta, maka bolehlah dikatakan bahwa pembelaannya itu semata-mata berdasarkan emosi, nafsu syahwat. Kalau toh mereka mengaku sebagai pemikiran, pembelaannya itu adalah atas dasar pemikiran, maka saya pastikan itu cara berpikirnya sangat tersesat. Berpikir tersesat. Ada kesalahan cara berpikir. Disinilah saya perlu meluruskan kesesatan berpikir itu. Mari kita coba dengar salah satu cara berpikir yang sesat yang disampaikan oleh Al-Habib Kiai Haji Idrus Ramli. Masalah nasab Ba'alawi, ulama-ulama kita mengakui nasab itu. Kita ikut ulama-ulama kita aja. Yang bikin heboh ini ustadz-ustadz baru itu. Dan mungkin selesai 2024 selesai juga itu. Kayaknya begitu. Itu untuk kepentingan 2024 kayaknya, kalau saya perhatikan. Dan saya merasakan itu. Ini kan besok tanggal 25, 26, 27 kan ada debat di Banten. Kesultanan Banten yang mengundang. Ini ternyata kelompok yang kontra gak mau datang. Sudah disiapkan forum, sudah ada tim, gak mau datang. Berarti kan cuma bikin gaduh aja.
Yang jelas nasabnya Ba'alwi itu sama dengan nasabnya para penyebar Islam di tanah air. Kalau di Jawa itu Wali Songo. Sebenarnya nenek moyang Wali Songo itu rutenya dari Aceh dulu, terus ke timur. Baru cucu keberapa terkenal dengan Wali Songo di Jawa. Cuma mereka kalau di kitab-kitab abad ke-10 itu zuriatnya Sayyid Abdul Malik bin Muhammad, Sayyid Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad. Nah, kalau yang Mbak Alwi ini kan zuriatnya Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad. Jadi begitu. Sebenarnya sama ke atas jalurnya. Cuma ini dibuat main-main. Yang Wali Songo ini katanya bukan jalur Mbak Alwi, tapi jalur, ada yang bilang dari Syekh Abdul Qadir Jailani, ada yang bilang dari Musa Al-Kazim dari Uzbekistan. Jadi nasabnya Wali Songo dipindah dulu, baru kemudian satunya disalahkan itu. Padahal sama sebenarnya. Penyebar Islam itu dulu ya satu rumpun dengan Mbak Alwi itu. Dan ini masalah ilmu nasab, bukan bidang kita. Kita nggak perlu bahas dan nggak perlu ikut-ikut yang viral itu. Adapun Habib-Habib yang ada di negeri kita yang Mbak Alwi, ya karena guru-guru kita mengakui mereka zurriyat Ahlul Bait, ya kita akui. Kita cukup guru kita dulu yang meneliti gitu. Orang kita yang fardu-fardu banyak gak tahu kok ngurus masalah itu. Wallahu a'lam, saya kira itu. Saudara-saudara sekalian, dari pernyataan yang disampaikan oleh Kiai Haji Al-Habib Kiai Haji Idrus Ramli tadi, ada beberapa kesalahan berpikir, sungsang berpikirnya, sesat cara berpikirnya. Maka kalau sudah sesat berpikir, kita tidak perlu dalil. Dalilnya ya menggunakan logika saja. Yang pertama, kita sangat apresiasi, sangat kagum dan takdim kepada Al-Habib Kiai Haji Idrus Ramli yang selama ini berjibaku secara spesial membela Aswaja, dan beliau kemana-mana selalu mengadakan debat tentang pemahaman ahli sunnah wal jamaah dengan orang-orang yang punya faham Wahabi. Itu pertama kita apresiasi, dan memang disitulah spesialisasinya Al-Habib Kiai Haji Idrus Ramli. Tetapi ketika hari ini, saat ini, dan kemarin-kemarin mereka ikut-ikut terlibat membahas soal nasab, sementara kita tidak yakin persis akan keilmuannya soal nasab. Dan beberapa kali beliau hanya menyatakan, soal nasab kita percaya saja deh kepada kiai-kiai yang dulu husnudzon kepada para habib, bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, Al-Habib Kiai Haji Idrus Ramli hanya mengandalkan kepercayaan ulama-ulama dulu yang husnudzon bahwa para habib itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Di sini saya tidak perlu berdalil karena saya memang nggak punya dalil. Tetapi akal itu adalah bagian dari dalil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia agar bisa berpikir cerdas, berpikir jernih.
Karena akal itulah yang menjadikan kita dianggap ada. Keadaan dan keberadaan kita di muka bumi ini ada artinya kalau akalnya jalan. Tapi kalau akalnya buntu, tidak waras, maka keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Ulama-ulama dulu hebat-hebat, termasuk Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu dasarnya adalah husnudzon. Dan husnudzon itu akan hilang dengan sendirinya ketika ada fakta dan data yang muncul dan bertolak belakang dengan husnudzon yang selama ini diterapkan. Kalau umpamanya saya dulu kalau sholat menghadapnya lurus ke barat, itu dari dulu ulama-ulama mengajarkan itu. Tetapi setelah ada penelitian bahwa yang benar kiblatnya itu adalah agak menceng sedikit ke kanan. Apakah ini berarti menganggap bahwa ulama-ulama dulu yang sholatnya menghadap ke arah barat lurus itu salah? Tidak. Tetap dulu benar. Maka Al-Quran menyatakan orang-orang beriman yang dulu tetap diakui keimanannya, tetap sah keimanannya. Tetapi setelah ada berita baru bahwa yang sebenarnya adalah seperti ini, maka kita harus ikut yang seperti ini. Itu contoh yang paling gampang logika kita tentang arah kiblat. Setelah ada ilmu baru, bagaimana cara membuat arah kiblat itu bisa lurus persis, ada ilmunya. Maka sekarang kita pakai ilmu yang baru, arah kiblatnya menjadi berbeda dengan yang dulu. Jelas Pak Kiai Haji ya, Pak Kiai Al-Habib Idrus Ramli. Yang kedua, kata Al-Habib Idrus Ramli yang bikin heboh soal nasab ini adalah ustadz-ustadz baru. Sekarang apa kriterianya ustadz baru itu? Apakah baru umur 25 tahun? Atau baru 40 tahun? Kriteria ustadz baru itu yang bagaimana? Kalau Anda menyebutkan orang yang meneliti nasab itu sebagai ustadz baru, lah terus sampean ustadz lama, umur sampean berapa? Di dunia ini semuanya baru. Selain Allah itu baru. Sampean umurnya paling berapa sih? Apakah Anda juga tidak termasuk ustadz baru, kiai baru? Namanya ulama, namanya ilmu, itu tidak ada pembatasan umur. Ya, biarpun Anda sudah tua, tapi kalau ilmunya tidak dikembangkan, tidak mau membaca lagi ilmu-ilmu yang baru bermunculan, informasi-informasi yang baru terbuka, maka sesungguhnya sampean itu adalah kolot, tidak mau menerima ilmu yang baru. Jadi ukuran ustadz baru itu yang bagaimana? Apakah umurnya masih muda? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, terus sampean umurnya berapa? Ustadz baru tidak bisa sampean jadikan alasan untuk membatalkan
pendapatnya, nggak bisa. Sampean saja umurnya saya yakin masih tuaan saya daripada sampean. Nah, itulah ustadz baru bisa jadi lebih hebat daripada ustadz lama. Selama ustadz lama itu tidak menambah lagi ilmunya, tidak belajar lagi. Jadi belajar itu betul kata Rasulullah sepanjang hayat. Selama sampean tidak mengikuti perkembangan ilmu terkini, maka jangan sombong. Sampean ustadz lama, terus yang baru ini sampean sebut ulama ilmu baru, ustadz baru. Nah, itu yang berikutnya. Yang ketiga, sampean tuduh urusan nasab ini hanya soal pemilu 2024 dan sesudah itu nanti lenyap. Hai Pak Al-Habib Idrus Ramli, kalau yang namanya ilmu terus akan dikembangkan, tidak ada hubungannya dengan pemilu. Justru saya menduga sampean ini adalah bagian dari corongnya salah satu peserta pemilu di mana sampean ingin berjuang membela memenangkan mereka. Dugaan saya, sampean adalah bagian dari orang yang mendukung salah satu calon presiden yang kita sudah tahu pasti afiliasinya atau orang-orang yang sedang ramai digugat nasabnya ini akan berafiliasi mendukung kepada salah satu calon presiden itu. Maka sampean menuduh itu, sehingga kajian tentang nasab ini sampean hubungkan dengan pemilu presiden tahun 2024. Ini artinya sampean menuduh, tapi sesungguhnya sampeanlah yang terlibat di sana. Sampai kapanpun nasab ini akan tetap kita gaungkan sampai Habib itu mendeklarasikan diri bahwa dirinya bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau tidak, kita terus paksa akan melakukan tes DNA. Yang ketiga, yang keempat, sampean ngomong debat di Banten, menuduh bahwa pihak yang mempermasalahkan nasabnya para Habib tidak berani datang ke sana. Sampean merasa hebat di sana, padahal jauh-jauh sebelum hari di mana debat itu dilaksanakan, kami semua sudah tahu persis apa yang akan terjadi di debat Banten itu. Itu adalah jebakan Batman yang diprakarsai oleh Buya Qurtubi. Maka waktu itu kami menyarankan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani wajib tidak datang ke sana. Apa alasannya? Alasannya karena yang datang ke sana dari pihak para Habib hanya mewakili diri pribadinya, sementara kita menuntut yang mewakili bisa datang di sana adalah Rabithah Alawiyah, di mana kalau ada kesepakatan di sana harus ada jaminan kesepakatan itu akan dilaksanakan. Tetapi Rabithah Alawiyah itu sendiri yang punya tanggung jawab dan kewajiban untuk mempertahankan para Habib sebagai keturunan Rasulullah tidak datang, dan ketidakdatangannya kita tahu karena
bakal kalah, tidak punya bukti dan tidak punya fakta, sehingga mewakilkan atas nama orang. Nah, atas nama orang pribadi itulah yang kita tolak. Karena debat itu tidak ada konsekuensi apa-apa kalau yang debat atas nama pribadi. Tapi coba kalau waktu itu Rabithah Alawiyah datang, ya, mewakili lembaga resmi yang dimana di situ para habib bernaung, oh, kami akan ikut datang ke sana. Tapi karena nggak datang, nggak ada konsekuensinya. Dan satu lagi, saya bilang tadi sebagai jebakan, di sana sebelum pertemuan itu terjadi, sudah ditulis naskah perjanjian bahwa sesudah debat itu tidak boleh lagi berbicara tentang nasab Habib. Ini yang paling berbahaya. Maka Habib Idrus Ramli jangan asal ngomong. Kita tahu taktik Rabithah Alawiyah, kita tahu taktiknya. Coba kalau waktu itu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani datang, lalu dipaksa untuk menandatangani sebuah kesepakatan atau perjanjian, tidak boleh lagi membicarakan soal nasab. Keberuntungan besar bagi para habib. Nah, itu. Jadi jelas ya. Tidak punya data, tidak punya bukti. Asal jeplak. Itu jebakan yang dibuat oleh Buya Qurtubi. Maka taktik kita jauh lebih hebat daripada sampean Habib Idrus Ramli, termasuk murid sampean yang namanya Wafi itu. Nah, terakhir, sampean pungkasi pernyataan sampean dengan menyatakan bahwa kita cukup dengan mengikuti kiai-kiai terdahulu. Dalam soal ilmu fikih akidah, silahkan. Dan saya sendiri juga mengikuti ulama-ulama terdahulu. Tetapi ketika sekarang ini sudah terbukti bahwa ulama-ulama terdahulu itu hanya husnudzon, dan husnudzon sudah dibuka tabirnya, maka husnudzon itu hilang dan wajib dihilangkan dan kembali dengan ilmu yang terbaru, yaitu diketahuinya bahwa Habib bukan keturunan Rasulullah SAW. Setelah ada bukti ini, maka saya berani menyatakan orang yang sekarang masih mengaku Habib sebagai keturunan Rasulullah SAW, maka orang itu dosa besar. Kenapa? Karena menganggap orang bukan keturunan Rasulullah dianggap sebagai keturunan Rasulullah, itu artinya menghinakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang asli. Demikian Al-Habib Idrus Ramli, dan saya tahu kenapa saya sampean membela mati-matian, karena sampean termasuk pendukung para Habib, wabil khusus orang-orang yang ada di FPI. FPI itu sudah dibuarkan wadahnya, tetapi pemikiran-pemikirannya masih sama. Ya, sampean itulah di antaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.